Assalamualaikum, kita lanjut ya. Kita akan buat fungsi edit. Kita akan fungsikan update. Oke, jadi ini cukup mudah. Langsung aja kita ke web. Nah, teman-teman silakan buat roots-nya ya. Kita pakai method put, kemudian update, lalu ID. Kemudian kita ke fungsi update di project controller. Lalu jangan lupa root case ya. Teman-teman silakan root case. Nah, setelah itu kita ke project controller. Kemudian kita buat update-nya seperti ini. Kita ambil request plus request ini. Nah, ini ya. HTTP request. Oke, ini update. Kemudian kita bisa validate. Sama halnya ya seperti di store. Setelah itu, oke, find data project, project find ID-nya. Kemudian ini project name project, request name project. Nah, project star. Oke. And team ID. Jadi bagian ini merupakan kolom yang ada di ini ya, di tabel project. Jadi sesuaikan aja name project star. Kemudian ini yang dari inputannya kita. Oke. Jadi sesuaikan aja nih name project, team ID. Oke, lalu kita project update. Oke. Nah, setelah proses backend sudah selesai, ini clear ya untuk backend. Kita ke project list. Nah, kemudian kita bisa lihat. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita buat submit preference. Ini kan yang modal. Kita rubah ya. Ini update project. Oke. Nah, fungsinya kita ke sini ya. Fungsi ini kita aktifkan. Ini kita pakai update project. Nah, kemudian routernya belum ada. Kita ambil ya. Ini link router. Oke, dari inersia view 3. Oke, sudah. Nah, setelah itu postnya kita ganti put. Kemudian projects update, karena kita kan perlu lewatkan ini ya, ID yang ini. Nah, yang ini kita bisa pakai ID, bisa pakai Slack, silakan ya teman-teman. Nah, masalahnya kita harus ambil ID-nya terlebih dahulu nih, atau nilai ID-nya nih. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita klik ini ya, kan to the list. Kita klik di sini, maka dia akan memberikan data ini ya, data row ini ke modal nih. Oke. Jadi data yang di row ini, tiap row, ketika kita klik ini, edit, klik, nah maka dikasih nih. Nah, jadi kalau kita lihat sintaksnya, proses pemberian ini ya, inputan di modal itu, nilainya kan di sini, confirm edit project. Oke, lalu kita tentukan bahwa inputan team ID nilainya yaitu project team ID. Jadi ini ngasih data, kemudian kita isi tiap inputannya. Oke. Nah, jadi untuk ID atau ID project ya, kalau kita mau ambil, nah kita bisa isi dari sini. Jadi sebelumnya kita bisa buat ini ID-nya dulu. Taruhlah ID project, ref, kita kasih kosong. Oke, lalu kita buat di sini ID project.value sama dengan project ID. Jadi ketika kita klik untuk ini, mau edit modal, kita klik, maka diberikan juga ID project.value. Nilainya yaitu project ID nih. Oke, nah setelah itu kita bisa pasang di sini ID project.value.
Oke. Nah, setelah itu, setelah kita update project, jangan lupa kita ini ya, close modal. Oke. Jadi ini bisa kita hapus saja. Oke. Selesai. Kita bisa ini ya, testing. Oke. Kita klik sistem. Lalu kita ganti dengan 31 ya. 28 sampai 31 untuk LMS. Kita update. Oke, bisa dilihat 28 sampai 31. Ini sistem. Nah, jadi kita edit lagi. Oke, sudah berubah ya. Ini 31. Oke, begitupun yang tertulis, kita bisa update seperti ini. Update, lalu ini as a developer. Kita update. Oke, tertulis update. Coba kita refresh. Oke, sama kan? Jadi begitu ya teman-teman, proses update menggunakan modal di Laravel Inertia View. Nah, teman-teman bisa terapkan confirm modal untuk penggunaan delete ya. Jadi sebelum delete, kita bisa minta konfirmasi dulu nih. Jadi samanya seperti di modal sini ya. Oke, begitu teman-teman. Silakan dicoba sendiri. Nah, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.